Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asydaqal hadisi kitabullah. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Syarah Masail Jahiliyah. Kita masuk pada permasalahan yang ke-53. I'malul haili ad-dhahirati wal batinati fi daf'i ma ja'at bihi rusul. Perilaku orang jahiliyah itu adalah menggunakan tipu muslihat atau makar yang nampak maupun yang tersembunyi untuk menolak apa yang datang dengannya Rasul. Jadi ketika datang sesuatu yang dari Rasul, ketika datang kebenaran dari Rasul, maka mereka tolak. Cuman penolakannya itu dengan bikin muslihat, bikin makar. Karena kalau nolak secara langsung, wah kelihatan. Ini perangai orang jahiliyah. Sebagaimana kata Allah, wa makaru wa makarallah. Mereka membikin makar, maka Allah balas makar mereka. Kemudian di ayat yang lain, wa qalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu. Sekelompok, sebagian dari kalangan ahlul kitab itu berkata, berimanlah dengan yang diturunkan kepada orang-orang yang beriman itu di pagi hari. Jadi pagi hari pura-pura iman, nanti akhirnya kufur, sorenya kufur. Sorenya kufur. Jamaah hormati, ini perangai orang jahiliyah. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafidhahumullah ta'ala. I'malul haili dhahirati wal batinati fi daf'i ma ja'at bihi rusul. Jadi mereka membikin tipu muslihat, bikin makar, nampak maupun tersembunyi dalam menolak apa yang datang dengannya Rasul. Kata beliau, hadihi min taraiki ahli jahiliyati. Ini jalannya orang-orang jahiliyah. Jadi mereka itu yahtaluna ala syara'i. Mereka bikin siasat tipu daya kepada syariat yang dibawa oleh para nabi. Wa yabahatsuna an daf'ihi. Mereka itu berusaha untuk bisa menolak. Untuk bisa menolak. Wa raddihi bi anwa'il hail. Mereka berupaya untuk menolak dengan bermacam siasat. Dengan bermacam makar.
dengan bermacam tipu muslihat. Jadi ketika diperintahkan satu perkara, mereka hendak lepas dari perintah itu. Jadi nggak mau melaksanakan, itu tujuannya. Tujuannya supaya perintah itu mereka tidak laksanakan, supaya mereka itu an yatahallasu minhu, supaya bebas. Dengan tadi cari tipu muslihat jalan apapun supaya nanti lepas dari perintah, kemudian lepas dari apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Itu perangai orang jahiliyah. Saudara yang saya hormati, kemudian kata beliau, wa min aktsaril umami fi'lan lil haili al yahud. Di antara umat-umat yang paling banyak melakukan tipu muslihat, licik, itu orang Yahudi. Itu orang Yahudi. Makanya seumur-umur jangan percaya sama orang Yahudi itu. Jangan percaya sama orang Yahudi. Wong syariat saja mereka siasati. Syariat saja mereka siasati. Jangan percaya kepada orang Yahudi. Karena mereka itu paling banyak melakukan tipu muslihat. Sampai dikatakan wahum ahlu makar. Mereka itu termasuk orang yang ahli dalam membuat makar. Kayak sekarang tentang kejadian di Palestina. Wah, makarnya luar biasa itu. Berita dimanipulasi. Kemudian ya, dalam perkara yang lain misalkan nanti diupayakan seakan-akan yang salah itu saudara kita di Palestina. Bukan mereka. Itu memang terkenal. Jadi sekali lagi sebagai ahlu makar. Ahlu makrin kibar. Pemilik makar yang besar. Ahlu ihtiyal. Termasuk orang yang paling banyak tipu muslihat. Jadi ahlu ihtiyalin wasi'in litahullusi minasyara'i. Supaya bisa terlepas dari syariat. Supaya bisa watanasuli mimma ya'muruhumullahu bihi. Supaya bisa keluar dari apa yang Allah perintahkan. Jadi kalau ada perintah, piye? Ben tidak terkena. Biar bisa terlepas. Itu mereka. Jadi sekali lagi, ahlu hailin katsiratin jiddan. Banyak siasat, strategi, makar. Ya, tujuannya adalah supaya lepas dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan mukmin. Kalau orang mukmin itu ada perintah berupaya dilaksanakan. Ada larangan, walaupun larangan itu menjadikan dirinya rugi. Secara duniawi, orang mukmin tetap dia tinggalkan larangan. Ini orang yang beriman. Saudara yang saya hormati, kalau orang jahiliyah lebih khusus Yahudi, perintah piye ben tidak melaksanakan. Larangan piye ben boleh menerjang. Kalau mau cerita banyak larangan-larangan. Contoh bangkai diharamkan. Mereka bikin tipu muslihat. Wah, kalau makan bangkai haram. Lah terus bangkai itu dijual. Kalau enggak bangkai itu dibikin minyak apa ya kalau dahulu itu namanya ya dibikin yang kalau tempat kita biasanya dipakai campuran makanan itu loh. Ya, dibikin keju. Dibikin kayak gitu. Setelah itu nanti dijual. Uangnya dimakan. Kalau ditegur, kamu makan bangkai, haram. Kami nggak makan bangkai, nggak boleh, haram. Tapi bangkai itu dibikin minyak atau dibikin keju, setelah itu dijual, uangnya dimakan. Kalau bangkai dibikin minyak boleh. Ya, selama tidak diperjualbelikan. Kalau zaman dahulu dipakai untuk kapal bagian bawah itu dikasih itu supaya nanti air itu kalis. Ya, kalau enggak dipakai untuk pencahayaan. Boleh dimanfaatkan, tapi kalau sampai nanti dia makan hasilnya atau bangkainya itu,
itu haram. Yahudi terkenal. Lah saya kasih contoh. Wallahu dzakara syai'an min haili haula'i ala wajhi tahdiri lil ummah min ayyaf'alu misla fi'lihim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sesuatu dari muslihat mereka ini. Tujuannya apa? Peringatan kepada umat dari apa yang mereka lakukan. Ya, ini sebelum kita lanjut ada catatan. Semua perilaku buruk Yahudi Nasara dalam Quran, dalam hadis yang disebutkan kemudian mereka mendapatkan laknat, mendapatkan siksa, itu tahdir lil ummah. Peringatan kepada kita. Karena termasuk nanti Nabi ingatkan di akhir zaman kalian akan mengikuti sunnah orang sebelum kalian. Siberon bisiberin. Sejengkal demi sejengkal. Sampai kalau mereka masuk lubang biawak, kalian akan ikut masuk. Sahabat tanya al-Yahud wan Nasara, Rasul apakah yang dimaksud itu Yahudi Nasara? Kata Nabi, faman. Siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Lah, di sini kalau Yahudi Nasara punya perangai buruk disebutkan dalam Quran dan hadis, itu supaya kita hati-hati. Kalau kita mengikuti mereka, kita akan mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Banyak nanti. Kayak kuburan dijadikan masjid. Perangai mereka. Kalau kita mengikuti, kita mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Ibadah nyanyi-nyanyi, kemarin sudah disampaikan ya. Itu juga mengikuti perbuatan mereka. Kalau kita mengikuti, kita mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Kemudian dikasih contoh. Termasuk yang Allah sebutkan dari larangan kepada mereka itu anistiyadil asma fi yaumis sabt. Larangan menjaring ikan di hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu hari ibadah mereka. Kan kalau muslim hari Jumat. Hari Jumat. Makanya hari Jumat itu persiapkan untuk ibadah dan termasuk jamaah yang hormati itu hari khusus untuk ibadah. Orang Kristen Ahad. Ya. Orang Yahudi Sabtu. Orang Yahudi Sabtu. Hari Sabtu dilarang menjaring ikan. Falamma nahahum an dzalika ihtalu. Ketika dilarang kepada mereka menjaring ikan di hari Sabtu, mereka bikin makar tipu daya. Apa makarnya? Fakanu yad'una syabaka fil bahri yaumul jum'ah. Mereka meletakkan jaring di laut pada hari Jumat. Wa ya'hudunaha yaumal ahad. Mereka ambil jaring itu di hari Ahad. Ini makarnya orang Yahudi. Kalau ditegur, Yahudi, kan kalian gak boleh menjaring ikan di hari Sabtu. Apa kata dia? Loh, sing jaring ikan hari Sabtu sopo? Kita enggak kok. Pasang jaringnya Jumat, ambilnya hari Ahad. Ya, ambilnya hari Ahad. Itu mereka. Dan nanti lihat kalau ada orang yang melakukan seperti itu, persis perilakunya orang Yahudi, orang Nasara. Banyak itu safar tanpa mahram. Dalam Islam nggak boleh. Ya, akhirnya waduh saya tetap pengen mangkat di piye ini. Sudah bikin saja mahram sementara. Bikin mahram sementara itu. Jadi kamu perempuan dengan ini kue tak gadok kita di mahram. Nanti ketika ditegur, loh safar tanpa mahram haram. Wah ini mahram saya sementara. Ya, bikin makar, bikin tipu daya. Ini hati-hati. Wallahu la manahum anil istiyadi. Ketika Allah melarang mereka anil istiyadi yaumas sabti ibtalahum. Larangan menjaring di hari Sabtu sebagai ujian bagi mereka. Lihat diuji Sabtu ojo jaring. Tapi fa'asbaha soidu yakthuru kasrotan maghriyatan yaumas sabat. Wa yaftakidunahu fil ayamil ukhra. Tapi di hari Sabtu itu malah ikan-ikan itu banyak menakjubkan. Tadi yang satu malah iwake metu. Iya, malah iwake metu. Sementara di hari yang lain
ikan ini bersembunyi. Ya, ikan ini bersembunyi. Lah kan ujian. Pas ora oleh mancing iwake malah metu. Ya. Bukan karena iwake mudeng hari Sabtu nggak boleh dijaring. Bukan. Memang Allah kasih ujian. Allah suruh metu hari Sabtu. Semua wah iwake ketok kabeh. Tapi akhirnya mereka mensiasati syariat Allah. Jadi mereka meletakkan jaring di hari Jumat, diambil. Ketika hari Sabtu, mumtali'atan bil asma yaumil ahad. Jadi hari Sabtunya ikan kena jaring, hari Ahadnya jaring sudah penuh dengan ikan, mereka ambil. Mereka menganggap itu tidak langsung berburu di hari Sabtu. Enggak. Mereka mengatakan seperti itu. Ini saudaraku yang saya hormati, Allah uji orang Yahudi. Allah uji orang Yahudi. Ibtala bihi ashabu Muhammadin SAW. Demikian pula Allah juga uji sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Contohnya apa? Kalau Nabi kita Muhammad dikasih contoh. Nahahum anisoidi wahum hurum. Larangan berburu ketika dalam keadaan ihram. Kalau orang sedang manasik haji, manasik umroh, nggak boleh berburu. Tidak diperbolehkan berburu. Ya. Fakana soidu yakti tanah luhurimahum wa aidihim. Akan tetapi buruan itu malah datang. Jadi di hadapan mereka ketika mereka sedang ihram, buruannya malah metu. Apa enggak ujian ini? Enggak ujian. Ya kayak kita misalnya mancing. Wah, barang mancing itu gablok. Tapi misalkan dilarang mancing hari Sabtu, Sabtu itu iwake malah metu joget-joget itu. Wah, getem-getem saya. Ya. Dilarang berburu ketika ihram. Malah buruannya datang. Ya. Jamaah hormati, kalau orang suka berburu, kemudian tatu kunufusuhum lisaid. Kemudian jiwanya itu sangat ingin berburu. Allah larang berburu. Ini ujian itu. Ujian dengan sesuatu yang dia suka. Ini pernah saya sampaikan. Abot. Senangnya berburu. Jangan berburu. Iya, jangan berburu. Senangnya berburu. Wah, berat itu. Berat. Sama kayak orang hobinya mancing, roleh mancing itu. Wah, rekoso itu. Rekoso. Makanya kalau sampai misalnya minta izin kepada istrinya, kan ada orang-orang wis pokoke karo bojone itu wedi banget itu. Wedi banget. Ya. Saya pernah cerita itu tuku iwak regane berapa juta, tapi karena takut dengan istrinya, iwake regan piro, Pak? Piro 300 itu. Akhirnya tonggone ndelok iwake apik, oh tukunen. Dituku berapa itu kalau nggak salah itu 800 atau berapa itu. Bojone seneng banget, wes berarti 500 itu. Iya, bareng sing laki datang, "Pak, nyewak tukuneh Pak iwake. 300 iki tak dol payu 800." Iya. Pake langsung ngeplaki bathuke itu. Oh regan 3 juta didol 800. Karena takut kepada istri. Kalau orang hobi mancing, itu termasuk kegembiraan kalau dikasih izin. Tapi kalau nggak diizini, wah wis. Iya, wong seneng kok, orang seneng dihalang-halangi. Saudara yang saya hormati, ujian ini. Seneng berburu, nggak boleh berburu, sementara buruannya malah ngetok. Kalau orang seneng berburu itu lihat kijang, wah ini nih. Entuk siji itu wah seneng ya. Ya kayak orang mancing, kalau orang mancing itu hari entuk gede gitu. Padahal kadang mancing ora entuk tuku iwak neng pasar, baru kuwi diposting. Alhamdulillah rezeki anak soleh. Olehmu tuku. Jamaah hormati, ujian berat, ujian berat. Ya. Kalau seseorang dihalangi dari sesuatu yang dia cinta, diuji itu ujian berat. Hatta lau biyadi yuridu ayum sikau yastatiu. Sampai ini, buruan itu ketika ihram, patutnya dicekel aja bisa dengan tangan. Ya kayak kisahnya Yahudi itu. Selain hari Sabtu, iwak hilang. Tapi begitu hari Sabtu, ikan malah muncul. Kalau misalnya dicekel ini, orang sanggup jaring, bisa. Famakanu yata'araduna alaihi. Tidaklah keadaan mereka itu, jadi buruannya itu mampu menolak. Saudara yang saya hormati,
berat seperti ini. Ini seperti ini sesuatu yang berat. Orang kalau seneng, contoh mancing. Itu dolan saja, neng kali itu lihat di situ ada ikan, kesenengan dia mancing itu langsung tumbuh itu. Wis golek peniti. Nggo apa? Golek rapia. Sebenarnya iso mancing wae itu. Itu kalau orang seneng. Zaman hormati makanya berat. Wa farraqa baina ahlil imani wasidqi ma Allah. Beda dengan orang yang beriman. Orang yang tulus bersama Allah Subhanahu wa taala. Dengan orang yang ahli makar, ahli membikin siasat, ahli membikin tipu daya. Jauh. Kalau orang jahiliyah seperti itu, mereka membikin makar, membikin tipu daya. Amal mukmin, lihat orang yang beriman. Kalau orang yang beriman itu fa innahu yatalaqa awamirallah subhanahu wa ta'ala bil qabul wal inqiyadu wal istislamu. Adapun orang yang beriman, mereka sambut perintah Allah itu dengan menerima. Enggak boleh mancing hari Sabtu misalkan. Ya Allah. Enggak. Loh, iwake ngetok ben ujian. Orang yang beriman seperti itu. Kayak siang hari bulan Ramadan, poso. Wis ngelak, luwe, kemudian lewat, wis es teh jumbo. Kalau nggak es teh jumbo, ya es buah seger. Itu ndelok ini wah. Ini ujian ya. Saudara yang saya hormati, kalau orang yang beriman, dia akan terima, dia tunduk. Dia tidak membuat tipu daya terhadap perintah Allah. Dia nggak bikin tipu daya terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini orang yang beriman. Wala yabahatsu li nafsi an hailin yumsi bihal amru. Tidak mencari-cari ya, makar untuk dirinya ketika dia berjalan dengannya perintah. Demikian pula tidak melampaui batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saudara yang saya hormati, orang yang beriman. Orang yang beriman. Orang yang beriman itu sekali lagi perintah G, larangan siap. Larangan siap. Walaupun tadi konsekuensi dari larangan itu mengantarkan dia terkadang kehilangan duniawi. Lah gaweanmu apa Mas? Saya itu di Departemen Pertambangan. Pertambangan Camjikia. Yeah. Ya, pertambangan Camjikia itu enak ya. Lah kamu biyen sekolah matematikanya jeblok itu. Kalau Camjikia ongko hafal itu. Nah, nanti gini. Nanti itu semene itu. Itu jangan kira nggak ada. Ada kok. Ada. Ya. Saya ada di grup itu. Saya cuman biasanya kalau grup saya ngelek-elek itu pengen tahu gitu loh. Pengen tahu. Itu di piye itu golek nomor togel sing ampuh ini ngendi itu. Ternyata marak juga itu. Kalau seorang terbiasa seperti itu, datang larangan tentang judi. Ya, suruh ninggalke angel lah. Mbok kowe aja ning pertambangan Camjikia, ya. Berubah aja bekerja di Pertamina. Bagian pengecer. Ya. Kalau Pertamina bagian pengecer kan golek botol, ya. Kemudian kulaan itu. Saudara yang saya hormati, berat. Orang yang beriman, walaupun itu secara materi mungkin dia rugi, dia akan tinggalkan. Berbeda dengan orang yang jelek. Kalau orang yang jelek tadi apa? Bikin makar. Supaya nanti antatafallat minal awamiri. Terlepas dari perintah. Terbebas dari perintah. Kalau ada perintah, fayabda'u yabahatsu anil haili. Sikap pertama, cari upaya supaya nanti terbebas. Ya, dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah wa makaru wa makarallah. Silahkan bikin makar. Makarmu dibalas sama Allah. Makarmu dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini konteksnya menjelaskan tentang keadaan Yahudi dan makar mereka. Supaya lepas dari perintah Allah, supaya terbebas dari syariatnya. Dan apa yang Allah perintahkan kepada hambanya? Dengan tadi membuat muslihat, membuat bermacam talbis, supaya nanti nggak kena perintah. Nggak kena perintah. Zina, wah haram itu Mas. Laning piye ya ini? Saya nggak direstui orang tua, yo kawin lari no.
Kawin kok lari kaya kirik ya. Kalau kirik kan kawin sambil lari. Iya. Jamaah hormati, cari siasat. Lah sayangnya di masa sekarang, itu malah ada orang yang memanfaatkan seperti itu. Seperti itu. Kemarin pas saya sama istri itu di jalan udah tulisan. Ya, siap melayani nikah siri. Nikah siri itu apa kalau orang awam? Nikah siri itu nikah nggak direstui sama orang tua, akhirnya ya cari orang lain, ustadz tuh dinikahin ustadz. Jamaah hormati, hati-hati. Itu perangai orang jahiliyah. Kemudian contoh perangai orang yang kedua, perangai jahiliyah Yahudi itu. Mereka itu berkata, ayo aminu billadzi unzila ala ladina amanu, iman kepada apa yang diturunkan kepada orang yang beriman pagi hari. Setelah itu kufur sore harinya. Dan ini termasuk makarnya orang Yahudi. Makarnya orang Yahudi itu dalam menebarkan kebatilan. Mereka membuat siasat untuk menebarkan kebatilan, menolak kebenaran. Apa itu? Aminu billadzi unzila ala ladina amanu. Wajahan nahar. Kamu iman sebagaimana yang diturunkan kepada orang yang beriman pagi harinya. Jadi mereka menginginkan khalkhalatan ahlil iman. Pengennya supaya orang iman itu murtad. Pengennya idhalus syukuk alaihim. Pengennya idhalus syukuk alaihim. Memasukkan keraguan kepada orang yang beriman. Jadi sekumpulan Yahudi dari kalangan ahlu kitab yadahuluna fil Islam. Mereka masuk Islam. Hati-hati ini. Nah, ini termasuk mungkin di masa sekarang banyak orang-orang yang pura-pura masuk Islam. Di negeri kita sejak zaman Londo. Londo itu ada, karena salah namanya siapa? Senok siapa itu loh. Itu katanya, itu dulu orang kafir tahu Indonesia itu Islamnya kuat. Ya, untuk merusak keislaman di Indonesia, pura-pura masuk Islam. Pinter itu. Puasa Arab, pinter, macam-macam pinter. Apa tujuannya? Untuk membuat kerusakan Islam dari dalam. Untuk membuat kerusakan Islam dari dalam. Saudara yang saya hormati, hati-hati itu. Itu Yahudi Nasara. Mereka masuk Islam. Kemudian mengatakan, iktana'na annahu ad-dinul haq. Annahu dinal haqqi wa amanna. Kami sekarang rela, kami puas. Islam itu agama yang benar. Kami imani. Omongannya coba. Kalau bahasa kira, wah omongannya lunyu kok. Ya. Jadi kalimat dia itu mengatakan, wah sekarang kami rela, puas. Ya. Kami sekarang masuk Islam. Kami beriman. Di fisobahil bakir. Pagi hari. Kalau pagi hari bakir berarti bahasa Jawa itu esok utuk-utuk. Jadi masih pagi sekali. Mereka katakan iman. Mereka datang kemudian mengatakan, kami sekarang puas. Bi anna dinakum dinul haq. Agama kalian itu agama yang benar. Wa anahu minallah. Bahwasanya agama kalian itu datang dari sisi Allah. Wa anna fil huda. Di dalamnya itu ada petunjuk. Wa nahnu nu'linu imanana. Sekarang itu kami umumkan. Kami iman. Kami umumkan, kami masuk Islam. Di awal siang. Esok-esok. Tapi dusta. Dusta. Laisaan konaatin. Mereka masuk Islam itu bukan rela. Bukan puas. Bukan ridho. Wala ansidekin. Gak ada kejujuran. Tapi coba lihat. Fi akhirin nahar yakulunallah. Di akhir siang mereka tidak. Mengatakan tidak. Ternyata agama murah bener. Coba, cuman berapa lama? Esok sore. Pagi sore. Kan cepat sekali. Esok ngomongnya, wah kami puas dengan agama kalian. Kami yakini agama kalian itu datang dari sisi Allah. Agama kalian itu benar. Agama kalian itu penuh dengan hidayah. Sore ini wes kafir. Sore ini wes kafir. Cepat sekali berubah itu. Esok dele, sore tempe. Nah, kalau seperti itu mending. Wah, jadi juragan tempe wae. Cepet nggak tempe ini ya. Tapi kalau juragan kekafiran,
Esok ngaku iman, sore kafir. Kembali. Jamaah yang hormati, sorenya mengatakan, oh tabayyana lana an hadza dinun ghairu sahih. Ternyata setelah kami masuk, Islam itu bukan agama yang benar. Masa orang bisa paham, esok masuk, sedino, langsung paham agama Islam itu tidak benar. Itu dinun kadib, agama dusta. Dinun mulafak, agama yang hanya sekedar polesan-polesan, ya, sekedar kebohongan-kebohongan. Wa nahnu narji'u. Sekarang kami balik lagi. Ini jalan yang ditempuh oleh orang Yahudi, orang Nasara. Apa tujuannya? Min ajli khalkhalati ahlil iman. Tujuannya untuk melepaskan orang yang beriman. Loh, Yahudi sing cerdas sih. Kan kalau zaman dahulu, Yahudi Nasara itu dianggap ahlul kitab. Ya, sing ahli kitab aja setelah masuk metunai. Supaya orang iman sing awam-awam, wah, metu ae ini teribak nih. Ya, tujuannya watas kikihim fiddin, membikin ragu. Supaya orang bimbang. Lah kok murtad mana ya? Kok murtad lagi? Apa ada? Banyak. Itu merupakan perilaku orang Yahudi, orang Nasara. Sehingga orang yang lemah, orang yang bodoh mengatakan amanu wa arafu dina waqtana'u bima fihi thumma fi akhirin nahar kafaru. Lah mereka ini iman, mereka sudah tahu agama, mereka rela dengan agama, di akhir siang kufur lagi. Dikufur lagi. Idza yujadu halal fi hadzal din. Ketika mereka mengetahui ternyata agama ini ada kekurangan. Agama ini ada kekurangan. Lah sedino mau koreksi agama. Kok pinter men ya? Ya karena memang mereka nggak niat. Niatannya memang pagi iman, sorenya niatannya kafir. Itu niatannya seperti itu. Ya. Lah mau meliti agama kok sedino apa cukup? Nggak cukup. Saudara yang saya hormati, itu mereka. Ya. Sekali lagi mereka masukkan keraguan. Mereka masukkan kepada orang yang bodoh, orang yang lemah. Ini makar mereka supaya orang ragu terhadap agama Islam. Akhirnya wayatlubuna min ba'dihim. Mereka meminta kepada sebagian mereka untuk saling berwasiat. Beriman kepada kitab. Ya, kemudian mereka sebagian mengiklankan Islam. Tapi di waktu itu langsung mereka kembali. Jadi tujuannya dua tadi. Melepas orang beriman, yang keduanya membuat keraguan. Ini perangnya orang Yahudi, orang Nasara. Makanya hati-hati. Kalau ada dari kalangan mereka masuk Islam, jangan bangga dulu. Walaupun kita nggak boleh suudon. Getoan gue. Ya, kita nggak boleh, kita hukumi itu hanya sekedar yang dohir. Tapi pantau coba. Tenanan apa ora? Jangan-jangan seperti apa yang Allah naskan. Yang Allah naskan. Kalau enggak, kadang mereka masuk Islam, mereka melakukan amalan-amalan, keyakinan-keyakinan kekufuran mereka, ya, dalam rangka untuk mempengaruhi kaum muslimin. Wah, ini saya Islam kok. Jadi perbuatan mereka itu Islam. Kalau dikatakan perbuatan mereka Islam, cocok enggak dengan dalil? Cocok enggak dengan dalil? Wallahu ta'ala alam, dua dulu. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada masalah yang ke-54. Jadi kalau masalah 54 itu hampir mirip dengan masalah yang ke-53. Kalau 53 itu mereka pura-pura masuk Islam. Ya. 54 mirip. Mereka ngaku pengikut kebenaran tapi untuk menolak kebenaran. Untuk menolak kebenaran. Nanti kita akan baca. Saudara yang saya hormati, kesimpulannya ya, orang yang beriman ada perintah, ada larangan, sami'na wa ata'na. Itu. Yang kedua, waspada dari makar Yahudi Nasara. Bahkan orang Yahudi secara khusus itu kata Syekh Abdul Razak termasuk orang yang paling busuk makarnya. Paling busuk makarnya. Kalau pertemuan yang lalu saya baca itu sampai mereka itu dikenal paling bakhil. Makanya kalau mereka berbuat baik, bikin ya sosial itu jangan husnudon. Wah, Yahudi itu lomo ora. Ya, mereka itu mancing.
Ketika mengeluarkan harus mendapatkan lebih banyak. Ya kayak kemarin, wah ini Unilever katanya, Unilever kan produknya orang Yahudi ya. Ini kerjasama dengan ikatan masjid, membangun sekian masjid. Itu untuk apa? Menarik hati kaum muslimin. Ojo mbok boikot ya. Ojo kan mereka kelabaan juga setelah produk mereka juga ditinggalkan. Walaupun kadang mesak nih, saya kapan itu beli air mineral. Itu onone Aqua toh. Yang lain ada enggak? Mboten wonten iki. Nggih. Lah kok Mas, sing liyane itu laris sing ini ora doyan katanya. Ya, karena saya ngelak ya akhirnya saya tuku gitu. Tapi karena ngelak iya. Jamaah yang saya hormati, akhirnya mereka bikin makar seperti itu. Jadi pura-pura baik, bantu wong Islam. Untuk apa? Meraih hati kaum kaum muslimin. Ya, ini Masya Allah. Ini waspada saja terhadap makar mereka. Demikian apa yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.